Hai sahabat belajar psikologi, perkenalkan nama saya Lisana Sidkin Alia dengan NIM 221330106. Kali ini kita akan membahas apa saja ruang lingkup psikologi. Baik sahabat psikologi, ruang lingkup psikologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, psikologi umum dan yang kedua, psikologi khusus. Psikologi umum merupakan psikologi yang menganalisis dan meneliti aktivitas atau kegiatan kejiwaan manusia pada umumnya. Dan psikologi khusus merupakan psikologi yang menganalisis dan meneliti aspek-aspek tertentu dari aktivitas atau kegiatan kejiwaan manusia. Sahabat psikologi khusus mempunyai beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan psikologi yang membahas perkembangan psikologis manusia dari bayi hingga tua. Yang kedua, psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan psikologi yang membahas tingkah laku atau kegiatan-kegiatan manusia yang berkaitan dengan situasi sosial. Yang ketiga ada psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan psikologi khusus menjelaskan aktivitas atau kegiatan manusia sehubungan dengan situasi pendidikan. Yang keempat ada psikologi kepribadian dan tipologi. Psikologi ini menerangkan struktur pribadi manusia yang berkaitan dengan tipe-tipe kepribadian manusia. Yang kelima, psikopatologi. Psikopatologi menggambarkan tentang hakikat gangguan perilaku atau tingkah laku manusia serta asal-usul atau proses perkembangannya. Yang keenam ada psikologi kriminal. Psikologi kriminal adalah sebuah metode yang digunakan untuk menentukan penyebab kejahatan karena gangguan perilaku atau faktor psikologis pelakunya. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada psikologi industri. Psikologi industri berkaitan dengan masalah perusahaan, seperti manajemen sumber daya manusia yang baik dan lain-lain. Oke teman-teman, selanjutnya saya Intan Sri Wahyuni. Kali ini akan membahas tentang objek dan kajian dalam psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika kejiwaan dan proses mental manusia. Dalam psikologi terdapat objek kajian yang dibagi menjadi dua, yaitu ada objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang bersifat umum, dilihat dari wujudnya yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan. Objek material juga adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, diselidiki, atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material dalam psikologi adalah manusia. Dan yang kedua, ada objek formal. Objek formal adalah objek yang bersifat spesifik. Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya dan prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal dalam psikologi adalah tingkah laku manusia dan perilaku manusia itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi psikologi. Klasifikasi dalam bidang psikologi adalah upaya untuk mengelompokkan dan mengkategorikan berbagai fenomena, teori, atau konsep dalam ilmu psikologi. Klasifikasi ini membantu para ahli psikologi untuk memahami, mengorganisir, dan menyusun informasi yang berkaitan dengan berbagai aspek perilaku manusia dan proses mental manusia. Dalam psikologi terdapat berbagai klasifikasi, yaitu ada klasifikasi berdasarkan bidang studi, klasifikasi berdasarkan metode penelitian, klasifikasi berdasarkan pendekatan teoritis, klasifikasi berdasarkan tujuan, klasifikasi berdasarkan pendekatan pengobatan, dan yang terakhir ada klasifikasi berdasarkan tingkat analisis. Oke, selanjutnya saya Novan Anwar. Saya akan membahas tentang hubungan psikologi dengan keilmuan lainnya. Psikologi mempunyai hubungan dengan keilmuan lainnya, di antaranya hubungan psikologi dengan biologi. Kedua ilmu tersebut mempelajari dan menangani hal yang sama, misalnya mempelajari masalah genetik. Lalu hubungan psikologi dengan sosiologi. Baik psikologi maupun sosiologi berbicara tentang manusia, misalnya mempelajari tentang tingkah laku manusia. Hubungan psikologi dan filsafat.
Manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan subjek filsafat yang membahas tentang hakikat manusia, sama halnya dengan psikologi. Hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan alam mempengaruhi metode yang dikembangkan dalam psikologi, seperti metode yang digunakan Wagner yang disebut metode psikofisik, merupakan metode tertua dalam bidang psikologi eksperimental dan sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam.